Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Arhan Riyazaki dari kelas 3D dengan NPM 243510777. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deadlock dan bagaimana bisa terjadinya deadlock dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama-tama kita akan mendefinisikan apa itu deadlock. Deadlock itu adalah suatu kondisi. Nah, semisalnya kita punya dua proses, yang dimana itu ada proses A dan proses B. Contoh, proses A ini memegang resource 1 dan menunggu resource 2. Sedangkan proses B ini dia juga memegang resource 2 dan juga resource 1. Dan kedua program itu dijalankan secara bersamaan, namun tidak akan selesai, akan tetap saling menunggu. Baiklah, langsung saja kita ke langkah awalnya. Seperti biasa, kita akan masuk ke terminal pada Ubuntu-nya, lalu kita akan membuat sudoku untuk login ke dalam terminalnya. Lalu kita akan memasukkan password kita di sini, lalu kita akan cek ls apakah file deadlock-nya itu sudah kita buat atau belum. Jika belum, kita akan buat dengan sintaks mkdir deadlock. Lalu kita enterkan, maka lalu kita cek kembali ls apakah itu sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka langsung saja kita menggunakan sintak cd untuk masuk ke dalam folder deadlocknya dan juga kita enterkan. Ketika kita sudah masuk, langsung saja kita ketik nano deadlock.java, yang dimana ini merupakan sintak untuk kita membuat sebuah program terjadinya deadlock tersebut. Baik, langsung saja. Di sini codingannya kita menggunakan dua kondisi, yang dimana itu ada thread 1 dan thread 2, yang dimana di dalam thread itu berisi ada task 1 dan task 2. Kita akan membuat kondisi task 1 dan task 2 ini berjalan bersama-sama dan saling menunggu, yang dimana di task 1 itu kita akan membuat print task 1 itu dia memegang log 1, dan juga setelah dan juga dia akan memegang dia akan memegang log 2. Jadi task 1 ini dia memegang log 1 dan log 2. Lalu setelah proses ini dijalankan, maka task yang pertama ini akan sleep selama 100. Lalu dia akan melanjutkannya ke task yang kedua, yang dimana task kedua ini dia juga memegang log 2 dan log 1, yang dimana itu juga dipegang oleh task yang pertama tadi, yang dimana lalu setelah task 2 ini dijalankan, dirunningkan, dia akan sleep juga selama 100. Jadi kedua program ini akan terjadi deadlock atau saling menunggu tanpa adanya kelanjutan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan klik java deadlock.java. Jika kalian setelah mengenterkan sintak yang ini namun terjadi error atau Java itu not found, kalian install dulu dengan menggunakan apt install. Ada beberapa pilihan, pilih saja salah satu. Lalu jika sudah, kita gunakan sintak Java deadlock untuk menjalankan program deadlock yang tadi. Lalu nanti tampilannya, outputnya akan seperti ini. Jadi dia akan nge-stuck di bagian sini, karena program itu akan saling menunggu. Dia task 1 dan task 2 itu saling menunggu, karena task 1 dia memegang log 1 dan log 2, task 2 juga memegang log 2 dan log 1. Jadi dia akan stuck di sini. Lalu kita akan paksa berhenti programnya. Kita lanjut ke untuk cara mengatasinya. Itu kita akan paksa berhenti dengan ini, Ctrl C, kita enterkan saja, lalu kita buat nano deadlock timeout, yang dimana ini dia akan menggunakan dimana ini sebuah program yang mengatasi deadlock tersebut. Baik, langsung saja ke codingannya. Begini bentukan codingannya.
yang dimana kita menggunakan thread yang sama, yaitu thread 1 dan thread 2 tadi. Begini. Lalu di sini kita akan membuat sebuah kondisi yang dimana nih, apabila task 1 berhasil, task yang pertama itu dijalankan, jika sukses, maka dia begini, task 1 berhasil, akan print kalimat task 1 berhasil memegang log 1 dan log 2. Lalu threadnya akan sleep. Ini jika kondisinya sukses. Lalu dia akan lanjut ke task yang kedua. Dan jika dia error, maka dia akan else. Kondisinya begini. Task 1 sama dengan log 1 sibuk, mencoba lagi. Dan juga apabila dia menjalankan task 2 duluan, maka teksnya akan begini. Task 1, log 2 sedang sibuk, melepaskan log 1 dan mencoba ulang. Lalu, jika program yang berhasil, dia akan begini. Finally, if log 2 is current thread. Yang log unlock, berarti dia bukan kekunci lagi, udah terbuka gitu kuncinya. Jadi, programnya itu tidak akan saling menunggu lagi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana itu ini merupakan kondisi untuk yang task yang kedua, yang dimana setelah kondisi task yang pertama selesai, maka program akan langsung menjalankan task yang kedua, yang dimana apabila berhasil setelah task yang pertama sukses, maka task 2 akan memproses log 1 dan log 2 tadi. Dan apabila dia sudah true atau sukses, maka dia akan sleep dan juga program selesai. Dan jika dia sibuk atau error atau tidak bisa dilanjutkan, maka dia akan memprint seperti ini. Task 2, log 2 sibuk dan mencoba lagi. Dan apabila log 1 itu masih sibuk oleh task yang pertama, maka dia akan print seperti ini. Task 2, log 1 sibuk, melepaskan log 2 dan mencoba lagi. Lalu, jika program kedua ini berjalan, maka dia akan unlock. Jadi programnya itu tidak stuck, maka hasil outputnya nanti akan seperti ini. Begini, kita menggunakan sintak yang sama Java untuk menunjukkan program tersebut ada yang error atau tidak dari codingannya. Jika tidak ada yang error, kita klik sintak yang seperti ini untuk menampilkan outputnya. Jika tidak error, maka outputnya akan seperti ini. Task 2 berhasil memegang log 2 dan log 1. Task yang pertama itu log 1 sibuk, mencoba lagi. Lalu, berarti di sini task 1, dia tidak bisa mendahului task 2. Yang dimana, task 2 ini akan dijalankan terlebih dahulu untuk dijalankan terlebih dahulu pada program. Dan jika selesai, dia harus selesai duluan daripada task yang pertama. Karena jika task 2 belum selesai, maka task yang ke-1 ini tidak akan bisa berjalan. Jadi begini tampilannya, log 1 sedang sibuk diurus oleh task yang kedua. Jadi akan mencoba lagi. Lalu ketika task 2 yang sudah selesai seperti ini, maka task 1-nya baru akan berjalan. Task 1 berhasil memegang log 1 dan log 2, yang artinya log 1 dan log 2 pada task yang kedua tadi sudah sukses dijalankan. Maka ia akan berjalan pada task yang pertama. Lalu, jika task 1 sukses, maka akan task 1 sama dengan selesai. Jadi intinya seperti itu. Untuk program deadlock ini, dia menggunakan kondisi yang apabila itu harus dijalankan salah satu dari kedua task tersebut. Tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jika secara bersamaan akan stuck seperti yang di awal tadi, maka kita akan paksa berhenti programnya dengan Ctrl C seperti yang tadi. Dia akan untuk mengatasinya itu dengan menggunakan beberapa kondisi, yang dimana kita akan menggunakan unlock ini untuk membuka kunci deadlocknya, yang dimana unlock ini digunakan untuk agar tasnya itu berjalan masing-masing terlebih dahulu. Bukan tasnya langsung berdua seperti tas 1 dan tas 2 berjalan bersamaan. Namun, dia akan berjalan terlebih dahulu kepada tas 2 ataupun tas yang pertama. Lalu setelah sukses, maka ia akan lanjut ke tas yang berikutnya.
Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam penyampaian dalam menerangkan sebuah materi seputar deadlock. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.